Reinkarnasi. Oh, reinkarnasi. Reinkarnasi kan yang seperti di video YouTube ada seseorang yang mukanya seperti Eddie Murphy tetapi kayaknya di abad yang lain. Ada juga Keanu Reeves tetapi fotonya di abad ke-18 atau 19. Yang itu kan reinkarnasi? Bukan. Silakan simak sampai habis ya, karena ceritanya bakal seru. Rahayu, selamat bergabung kembali dengan channel Ma Archna Kesehatan Holistik, dan kali ini saya akan berbicara dengan santai sebuah topik yang menarik banyak perhatian orang-orang. Karena benar gak sih reinkarnasi ada atau enggak? Reinkarnasi itu seperti apa? Apakah seperti penjelasan yang di video YouTube yang lainnya, Eddie Murphy di abad ke-18 atau 19 terus dengan Eddie Murphy sekarang? Simak video ketika saya diwawancara oleh sebuah TV nasional. Sebagai bentuk gambaran, jika semasa hidupnya seseorang memiliki perilaku yang baik, maka ada kemungkinan ia akan mengalami reinkarnasi menjadi manusia sebagai bentuk hadiah. Namun sebaliknya, bagi orang yang bertindak buruk semasa hidupnya, ada kemungkinan ia akan hidup kembali dalam wujud hewan atau tanaman sebagai bentuk hukuman. Benarkah demikian? Nah, yang harus kita pahami pertama adalah ini bukan merupakan suatu hukuman, ya. Jadi it's law tuh hukum tapi bukan hukuman kan. Jadi sebagai contohnya hukum alam, hukum aksi reaksi. Jadi yang tadi dikatakan oleh Mbak Nadia itu sebetulnya bukan hukuman karena dulu kita jahat ya, terus udah gitu di kehidupan ini kita sial, lalu kehidupan sebelumnya kita melakukan kebaikan, di kehidupan ini baik. Jadi bukan hukuman dan hadiah, tetapi konsekuensi alami dari setiap tindakan yang kita lakukan, seperti yang dikatakan oleh Newton. Ya, hukum fisika kan seperti itu. Ada aksi, ada reaksi. Jadi aksi selalu menimbulkan reaksi yang setimpal. Contohnya kita kalau main bumerang, kan kalau bumerang kita lempar dengan kekuatan tertentu, dia pun akan baliknya dengan kekuatan yang sama. Jadi kira-kira seperti itulah pemahaman karma atau reinkarnasi. Jadi tidak ada plus minus, semuanya harus ditanggung sendiri sesuai dengan tindak laku atau aksi yang kita lakukan. Kita akan mendapatkan reaksi yang setimpal. Reinkarnasi tak hanya terjadi pada selebritis tanah air. Artis-artis kenamaan Hollywood pun ada yang dipercaya merupakan hasil reinkarnasi masa lampau lantaran banyak kemiripan. Salah satunya adalah dari wajah yang Mbak Pinang dibelah dua. Itu menarik sekali, tapi itu tidak terjadi seperti itu, ya. Itu kemiripan itu kan bisa terjadi, entah nanti ada darah yang istilahnya turun temurun, entah dari silsilah yang mana, yang DNA-nya berserupa atau apa. Tapi biasanya tidak seperti itu, karena yang kembali lagi yang bereinkarnasi bukanlah fisik, yang bereinkarnasi adalah energi pikiran dan perasaan tersebut. Nah, jadi kalau time traveler tidak termasuk yang seperti dijelaskan di artikel tersebut, tidak termasuk dalam teori reinkarnasi tersebut. Yang reinkarnasi itu sendiri sebetulnya adalah energi pikiran dan perasaan atau yang disebut dengan soul, itulah yang lahir. Jadi itulah reinkarnasi. Bagaimana kita melihat suatu kehidupan dalam bentuk suatu siklus seperti itu. Jadi kayak recycling. Kalau kita melihat barang-barang kan sampah aja bisa di-recycle kan? Ya. Segala sesuatu di alam ini bisa di-recycle. Ya boleh dilihat dari segi seperti itu juga. Reinkarnasi itu kira-kira seperti itu. Kembali lagi energi, dan energi itu tidak pernah mati, dia hanya berubah bentuk. Nah pemirsa, itu bukanlah reinkarnasi yang ingin saya sampaikan atau saya sharing. Kenapa saya tertarik dengan reinkarnasi? Karena
ada pengalaman-pengalaman pribadi yang akhirnya bisa menjelaskan mengapa kehidupan saya seperti ini sekarang. Nah, kalau kita bicara tentang reinkarnasi, pasti banyak sekali para saintis yang akan menampik isu ini. Tetapi ini yang lebih menarik lagi. Sekarang banyak saintis yang justru mendukung penemuan-penemuan secara empiris tentang reinkarnasi. Jadi reinkarnasi itu bukan sesuatu mitos atau milik suatu kepercayaan saja, tetapi sudah ada penelitian-penelitiannya. Dan menurut para saintis ini yang telah melakukan penelitian ini, fenomena yang genuine. Ya. Jadi reinkarnasi selama ini adalah merupakan konsep religius yang mengatakan bahwa seseorang setelah meninggal dan kesadarannya ini akan ditransfer ke kehidupan berikutnya. Memang kedengarannya adalah sesuatu kayak di film science fiction atau fantastis dan sebagainya, tetapi para saintis sekarang percaya bahwa ini adalah konsep yang sangat bisa dijangkau untuk dipahami. Tokoh yang paling penting di era modern ini yang berbicara dan meneliti tentang kasus-kasus reinkarnasi adalah Dr. Ian Stevenson. Beliau adalah seorang profesor di bidang psikiatri dan semua penelitiannya dilakukan di University of Virginia, sekolah kedokteran di Amerika. Dan beliau adalah yang bertanggung jawab atau kepala dari Departemen Psikiatri dan Neurologi. Beliau sangat mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari fenomena-fenomena reinkarnasi sampai beliau meninggal di 2007. Tetapi karya-karya beliau diteruskan oleh junior-juniornya. Salah satunya adalah Profesor Dr. Jim Tucker di universitas yang sama. Nah, kembali ke Dr. Stevenson, beliau sudah menemukan sekitar 3.000 kasus reinkarnasi selama beliau melakukan penelitian-penelitiannya. Yang paling menarik di salah satu penelitian beliau yang berjudul dengan Birthmarks and Birth Defects Corresponding to Wounds and Deceased Persons. Nah, teman-teman, jika teman-teman punya tanda-tanda lahir, itu biasanya ada kaitan dengan sesuatu yang telah terjadi di kehidupan Anda sebelumnya. Atau jika seseorang mengalami cacat dari lahir, itu biasanya juga ada terjadi suatu cedera di kehidupan sebelumnya. Dan inilah yang menjadi fokus Dr. Ian Stevenson. Ketika melakukan penelitian ini, beliau mengatakan sekitar 35% dari anak-anak yang bisa mengingat kehidupan sebelumnya, dan ya rata-rata memang anak-anak yang bisa mengingatnya, mereka juga memiliki tanda-tanda kelahiran. Apakah itu sisa-sisa luka di kehidupan sebelumnya yang mereka ingat? Contoh, ada seseorang dia memiliki suatu kayak celukan dia di bagian belakang lehernya dan juga di pelipisnya. Dia sudah memiliki hal ini ketika dari lahir. Ternyata di past life-nya ketika dia kecil dia mengingat dia pernah ditusuk di bagian anggota badan tersebut. Dan banyak yang lain-lainnya juga. Ada juga ketika terlahir, ya kita kan sering nih kalau di Asia ada tanda yang ungu tuh ya. Nah memang kan itu sebenarnya pigmentasi. Dari hasil penelitian banyak sekali tanda-tanda hyperpigmentation itu justru ada kaitannya dengan luka yang dialami di kehidupan sebelumnya. Ya, jadi ada 210 kasus anak-anak ini yang diteliti oleh beliau. Contoh-contoh dari tanda-tanda lahir yaitu seperti ada bagian di tubuhnya yang ada bagian yang kayak botak seperti itu. Terus udah gitu ada juga yang bagian kulitnya seperti terlipat-lipat khusus di bagian itu aja. Ada juga yang tadi saya sudah sampaikan seperti hikmopigmentasi. Ada juga yang hiperpigmentasi. Nah ini yang menarik. Jadi biasanya tanda-tanda cacat lahirnya itu sesuatu yang
tidak lumrah gitu ya. Itu yang biasanya sering dikaitkan juga dengan luka-luka yang terjadi ketika di kehidupan sebelumnya. Anyway, di antara 43 sampai 49 kasus ini, dan ini biasanya dilakukan setelah meninggal ya, postmortem, memang bisa dicocok-cocokin. Ternyata nyambung juga ya. Terus dalam penelitian yang terpisah, Dr. Stevenson juga menginterview 3 anak yang mereka klaim bisa mengingat kehidupan sebelumnya. Dan anak-anak ini memberikan statement 30-40 statement yang berkaitan benar-benar pengalaman-pengalaman yang bisa diverifikasi loh. Karena kan kalau di barat itu kan banyak datanya, lengkap. Ada dari koran ya, ada dari data-data di perpustakaan, dan ketika dicocok-cocokkan 92% dari statement-statement mereka itu ternyata benar. Nah, artikel ini juga pernah dipublikasi oleh Scientific Exploration. Dalam artikel tersebut, beliau mengatakan bahwa statement-statement yang telah disampaikan oleh anak-anak ini dan mereka dikumpulkan dalam suatu kelompok benar-benar bisa dikaitkan dengan kehidupan seseorang di kehidupan yang lainnya. Dalam arti entah abadnya berbeda, tahunnya berbeda, itu bisa diverifikasi dengan persis kali ya. Jadi itulah yang dilakukan oleh Dr. Ian Stevenson, dan banyak lagi penelitian dilakukan oleh juniornya yaitu Dr. Jim Tucker. Jadi jika Anda mau Google pasti namanya muncul, dan itu sangat menarik sekali apa yang disampaikan. Jadi reinkarnasi itu kalau menurut Profesor Jim Tucker, beliau mengatakan dalam jangka waktu 20-30 tahun lagi, yang namanya reinkarnasi itu bukan sesuatu yang mitos atau kepercayaan tertentu, tetapi sudah menjadi evidence based. So siap-siap menerima hal yang baru. Karena selama ini kan kita tidak diajarkan di sekolah atau apa, padahal nenek moyang kita sudah mengetahui hal ini. Lebih canggih daripada ilmu yang modern. Dalam kasus ini reinkarnasi saya tidak akan bicara dari sudut pandang agama, karena yang ingin saya bahas adalah dari sudut pandang sains. Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang reinkarnasi, silakan baca buku Soul Awareness yang ditulis oleh guru spiritual saya, Anand Krishna. Kita akan nyambung lagi cerita tentang reinkarnasi di video-video berikutnya. Jadi jangan sampai miss ya untuk video-video berikutnya. Makanya tinggal pencet tombol loncengnya supaya Anda mendapatkan notif kalau ada video-video baru. Semoga Anda sehat dan bahagia selalu. Saya mohon pamit dan selamat berkarya.